Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini saya akan memberikan info yang paling ditunggu-tunggu oleh calon BMI yang ada di Indonesia ya, yaitu tentang apa? Tentang jadwal rincian alokasi tenaga kerja asing baru untuk ketiga kalinya atau periode ketiga dalam tahun ini, tahun 2024. Nah, di sini ada jenis sektor apa saja yang dibuka pada sesi 3 ya kali ini untuk tahun ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui sedikit ya kawan, untuk pendaftaran pengambilan tenaga kerja asing, terutama yang baru datang dari negara asal ya, dari Indonesia atau dari negara manapun, majikan sebenarnya harus membuka lowongan dulu ya bagi orang Korea dalam 7 hari. Nah, sebelumnya itu untuk manufaktur itu 14 hari. Jadi sekarang mulai bulan 1 tanggal 10 Januari tahun ini itu sudah diperpendek. Yang tadinya 14 hari diperpendek atau disamakan dengan sektor perikanan menjadi 7 hari gitu. Jadi, dan perlu diketahui ya teman-teman, ada sektor tambahan lagi ya, sebenarnya ada sektor tambahan lagi. Nah, tapi itu pun tergantung pada Indonesia buka enggaknya gitu. Jadi sebab yang saya ketahui untuk saat ini ya, Indonesia buka sektor itu seperti manufaktur, perikanan, shipbuilding atau restoran itu juga baru ya, servis, perhotelan. Nah, itu pun juga tidak terlalu banyak karena masih baru. Nah, dan permintaan kuota pun tergantung pada permintaan majikan yang ada di Korea. Nah, sektor apa saja yang akan dibuka pada sesi 3 kali ini? Yang pertama adalah sektor manufaktur, sektor shipbuilding, sektor pertambangan, sektor pertanian peternakan, sektor perikanan, sektor perhutanan, sektor bangunan atau konstruksi, dan sektor servis jasa, termasuk perhotelan atau restoran. Nah, seperti yang telah saya bahas sebelumnya ya tadi, bahwasanya bila ingin mengambil pekerja asing, maka majikan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Depnaker Korea. Salah satunya adalah membuka loker terlebih dahulu untuk orang Korea selama 7 hari, baru bisa mengajukan pendaftaran untuk mempekerjakan pekerja asing. Nah, kapan pendaftaran untuk mendapatkan izin untuk mempekerjakan pekerja asing? Nah, untuk pendaftarannya bagi para majikan ya, perlu diketahui aja, akan dibuka pada tanggal 5 sampai 16 Agustus tahun 2024. Nah, untuk konfirmasi penerbitan izin kerja majikan jatuh pada tanggal 19 Agustus hari Senin sampai tanggal 30 Agustus hari Jumat tahun 2024. Nah, yang saya maksud di sini adalah kantor pemerintah setempat kan akan meninjau lagi persyaratan penerbitan izin kerja dan alasan diskualifikasi tempat kerja sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat atau belum. Nah, izin mempekerjakan pekerja asing itu tidak akan diberikan jika persyaratan penerbitannya tidak dipenuhi atau jika ada alasan untuk diskualifikasi. Nah, bagi tempat kerja atau majikan yang memenuhi persyaratan penerbitan dan tidak mempunyai alasan untuk didiskualifikasi, skor poin dihitung melalui sistem komputerisasi sesuai dengan kriteria item sistem poinnya. Jadi, nah, izin kerja akan diterbitkan mulai dari tempat kerja dengan skor tinggi atau poin tinggi, yang tertinggi dulu ya, dan itu pun ada urutan nomor tunggu juga. Nah, untuk urutan nomor tunggu akan diberikan pada tempat kerja dengan skor yang terendah. Jadi selain sistem poinnya yang tinggi didulukan, baru yang terendah itu untuk menunggu, dikasih waktu untuk menunggu. Nah, untuk pengumuman apakah majikan mendapatkan izin mempekerjakan pekerja asing atau enggaknya, akan ada pemberitahuan pengumuman pada tanggal 2 September, yaitu pada jam 2 sore dan jam 4 sore, itu 2 kali sehari. Nah, pemberitahuan pengumuman melalui handphone majikan. Nah, untuk tempat kerja atau majikan perusahaan dengan skor tinggi akan diberitahukan tanggal dan waktu
ya untuk datang ke kantor pemerintah setempat atau situs web IPS itu jika majikannya bisa memilih secara langsung, dia mempunyai hak gitu atau mempunyai pilihan gitu. Nah, untuk menerima izin kerja dan untuk tempat kerja yang ada dalam daftar tunggu akan diberikan nomor tunggu. Jadi nanti akan diberikan nomor urut, misalkan tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Nah, petunjuk pengumuman bisa melalui SMS dan situs web IPS. Nah, di sini ini perlu tahu aja ya kawan. Untuk majikan itu kalau kalian kan biasanya IPS go.com.ya.kr itu pun majikan juga mempunyai ID yang bisa memasuki lewat walk 24 KOKR atau IPS KOKR. Nah, untuk SLC itu masalah SLC massal ya, ini akan jatuh pada tanggal berapa yang kalian tunggu, sekitar tanggal 3 September sampai dengan 6 September. Itu bagi sektor apa aja, yaitu sektor manufaktur, shipbuilding, dan sektor pertambangan. Nah, untuk sektor yang lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, konstruksi, industri jasa, SLC massal akan jatuh pada tanggal 9 September hari Senin sampai 13 September hari Jumat. Nah, itulah tadi teman-teman kapan SLC massal akan tiba, dan perlu diketahui lagi ya, SLC massal itu bukan dibagi berdasarkan kuota dan negara, tapi tergantung pada permintaan setiap majikan yang akan memilih negara mana yang akan diambil atau yang diminati ya. Jadi supaya jangan tanya lagi kuota untuk negara Indonesia itu berapa ya gitu, jangan tanya lagi, sebab itu semuanya tergantung pada keputusan majikan, karena mereka pun juga mempunyai pilihan ya. Jadi pilihannya dia itu tergantung pada senior teman-teman yang sekarang ada di Korea gitu. Jadi supaya menjaga image-nya Indonesia dijaga supaya nanti tidak merugikan teman-teman yang masih ada di Indonesia yang lagi menunggu SLC untuk kalian ya. Jadi sekian pemberitahuan informasi dari saya mengenai SLC massal dan sektor baru. Nah, jangan lupa untuk subscribe supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video dan informasi terbaru untuk kalian. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan tema video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.